Selamat datang di video tentang pembelajaran terawasi ini yang berfokus pada Support Vector Machine atau SVM dan pohon keputusan. Nama saya IR, Ahmad Azhari, SKAM, M.Eng, dan saya akan membimbing Anda melalui konsep-konsep ini. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami SVM, termasuk konsep hyperplane dan margin. Kita juga akan mempelajari cara menghitung entropi dan memahami dasar-dasar pohon keputusan. EPA ITU SVM. SVM adalah algoritma pembelajaran terawasi yang menemukan batas keputusan terbaik atau hyperplane optimal untuk memisahkan kelas data. Komponen utamanya meliputi vektor pendukung, yaitu titik data terdekat dengan hyperplane, dan margin, yaitu jarak antara hyperplane dan vektor pendukung. Hyperplane adalah batas keputusan yang didefinisikan oleh fungsi fx sama dengan W transpose x ditambah b. Persamaan ini membantu memisahkan kelas-kelas yang berbeda dalam SVM. Margin adalah jarak maksimum antara hyperplane dan titik data terdekat, yaitu support vector. Memaksimalkan margin meningkatkan stabilitas model dan mengurangi overfitting. Margin yang lebih lebar berarti kemampuan generalisasi yang lebih baik. Support vector adalah titik pemisah utama, yaitu data yang paling dekat dengan hyperplane. Support vector secara signifikan memengaruhi posisi dan orientasi margin dan hyperplane, menstabilkan model dengan memfokuskan proses pembelajaran hanya pada data yang penting. Mari kita lihat contoh persamaan bidang hyper, 2x plus y negative 5 equals 0, dan tentukan posisi titik A, 1, 1, dan B, 3, 2, relatif terhadapnya. Dengan mensubstitusikan koordinat titik A, 1, 1 ke dalam fungsi, kita mendapatkan hasil minus 2 yang menunjukkan bahwa titik tersebut berada di wilayah negatif. Mensubstitusikan titik B, 3, 2, memberikan hasil 3 yang menempatkannya di wilayah positif. Interpretasi dari hyperplane ditentukan oleh tanda hasilnya. Lebih besar dari 0 berarti kelas positif, kurang dari 0 berarti kelas negatif, dan sama dengan 0 berarti titik data berada tepat di hyperplane dan merupakan vektor pendukung. Pohon keputusan adalah klasifikasi yang menggunakan struktur seperti pohon untuk memodelkan keputusan. Algoritma ini secara rekursif membagi data menjadi subset yang lebih homogen berdasarkan aturan keputusan. Entropi mengukur ketidakmurnian atau ketidakteraturan dalam data. Entropi yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak keacakan. Nilai informasi mengukur seberapa informatif suatu atribut data untuk klasifikasi. Atribut homogen memiliki entropi rendah dan perolehan informasi yang tinggi. Rumus entropi ditunjukkan di sini. Rumus ini menghitung ketidakmurnian suatu dataset berdasarkan proporsi data yang termasuk dalam setiap kelas. Untuk subset murni, entropinya adalah 0. Untuk subset yang benar-benar acak, entropinya adalah 1. Dalam contoh ini, dengan 4 titik data positif dan 4 titik data negatif, entropi yang dihitung H of D adalah 1, 0. Ini mewakili ketidakpastian atau campuran maksimum dalam kumpulan data. Information gain mengukur pengurangan ketidakpastian setelah membagi data berdasarkan suatu atribut. Gain yang lebih tinggi berarti atribut tersebut lebih baik dalam mengklasifikasikan variabel target. Ini sangat penting untuk membangun pohon keputusan. Perbedaan utamanya adalah SVM menemukan hyperplane optimal dengan margin maksimum, berfokus pada vektor pendukung. Pohon keputusan membangun struktur rekursif berbasis aturan, bertujuan untuk memaksimalkan kemurnian node melalui pemisahan atribut. Mari kita periksa studi kasus penerapan SVM dalam deteksi penipuan kartu kredit. Tujuannya adalah untuk membedakan antara transaksi normal dan transaksi penipuan. Fitur utama untuk model ini meliputi jumlah transaksi, frekuensi, dan vektor pendukung yang merupakan titik data penting yang menentukan batas hyperplane. SVM mengoptimalkan hyperplane untuk memisahkan transaksi yang valid dan transaksi yang curang secara jelas, seperti yang divisualisasikan dalam diagram. Pemisahan ini sangat penting untuk deteksi kecurangan yang akurat. Dalam studi kasus SVM ini, kita melihat konsep dan perhitungan yang diterapkan pada persamaan hyperplane. Titik data A dengan koordinat 4, 2 adalah vektor pendukung yang sangat penting. Perhitungan untuk titik A, 4, 2 menghasilkan 0, yang berarti titik tersebut tepat berada di bidang hyper. Hal ini divisualisasikan dalam grafik, di mana titik kuning mewakili titik A. Selanjutnya, mari kita telusuri studi kasus pohon keputusan yang berfokus pada prediksi tingkat kelulusan siswa. Kategori outputnya adalah lulus atau gagal. Variabel inputnya adalah persentase kehadiran siswa dan nilai ujian.
Tujuannya adalah untuk membangun struktur pohon berdasarkan input tersebut. Diagram alur ini menggambarkan struktur pohon keputusan, dimulai dengan pengecekan kehadiran, diikuti dengan pengecekan nilai ujian untuk menentukan prediksi akhir. Struktur pengambilan keputusan membentuk seperangkat aturan. Misalnya, aturan 1 menyatakan bahwa kehadiran yang tinggi dan nilai ujian yang tinggi menghasilkan hasil lulus. Sekarang mari kita terapkan entropi ke dalam studi kasus pohon keputusan. Dengan 75% data diklasifikasikan sebagai lulus dan 25% sebagai gagal, entropi yang dihitung adalah sekitar 0,81. Analisis menunjukkan bahwa dataset cukup homogen, sehingga menyederhanakan proses prediksi dan klasifikasi untuk model pohon keputusan.